Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbal alamin wa ilahal mursalin wa qayyumas samawati wal aradin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bil kitabil mubin, al-fariqu bainal huda wad dhalal wal ghayyi war rasyad wasyakki wal yaqin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muhtadin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah yang sangat disyariatkan kepada kita semua, terlebih di bulan ini, adalah ad-du'a, doa. Jadi doa termasuk ibadah yang disyariatkan kepada kaum muslimin, terlebih itu berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat puasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, di antara ayat-ayat puasa ini, di ayat 186 Allah berbicara tentang doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, katakanlah ketika hambaku bertanya, maka katakanlah bahwa aku ini adalah dekat dan aku akan mengabulkan setiap permintaan seorang hamba yang meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ini adalah sebuah jaminan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Seorang yang meminta kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Terutama itu di bulan yang mulia ini, di waktu yang mustajabah ini, maka hendaklah seorang muslim yang cerdas, dia selalu memohon, dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah mengapa Ramadan juga disebut dengan syahrud du'a, bulan permohonan, agar setiap kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara asbab atau sebab dikabulkannya doa seseorang, yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Maka ketika seseorang menginginkan doanya dikabulkan oleh Allah, maka jangan ada unsur-unsur yang merusak
ibadah tersebut. Di antaranya adalah kesyirikan. Seorang yang melakukan kesyirikan berarti dia telah merusak ibadahnya. Dan seseorang yang mempercayai dukun, yang mendatangi dukun, itu juga merusak ibadah, sehingga sulit dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah, sehingga ikhlas, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak melakukan hal-hal yang merusak ibadah. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus yakin, harus percaya bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan engkau harus yakin, harus percaya bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang berdoa itu harus yakin, harus percaya bahwa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh seseorang itu berdoa dengan doa yang tidak yakin dikabulkan. Contoh, ya Allah, berilah kelapangan rizki bagiku jika engkau mau. Kata in syi'ta, atau jika engkau mau, ini menunjukkan dia tidak yakin dengan doanya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang itu harus yakin bahwa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar doa kita dikabulkan oleh Allah adalah yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal atau ma lam yasta'jil. Doa seseorang itu akan dikabulkan oleh Allah selama dia tidak istijal. Para sahabat bertanya, apa itu istijal ya Rasulullah? Istijal adalah tergesa-gesa, terburu-buru agar doanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saat ini dia berdoa, saat itu juga dia harus dikabulkan doanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini termasuk istijal. Padahal seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tiga hal yang akan terjadi dalam doanya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa itu di dunia. Ketika dia meminta kepada Allah, Allah kabulkan doa itu langsung di dunia. Yang kedua, Allah akan simpan doa tersebut dan Allah akan memberikannya di akhirat berupa kebaikan, berupa pahala yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Yang ketiga, bisa jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang tersebut mendapatkan ujian, mendapatkan musibah disebabkan karena doanya musibah tersebut tidak terjadi terhadap dirinya. Inilah yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang mampu, yang bisa menggantikan ketetapan Allah kecuali doa. Allah sudah mencatatkan sesuatu, tetapi diganti dengan doa tersebut disebabkan karena orang tersebut rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga ini adalah tidak tergesa-gesa di dalam berdoa. Inilah ketiga hal yang mudah-mudahan ketika kita meyakini dan sadar bahwa Ramadan adalah syahrul doa, bulan permohonan, bulan tempat kita meminta, maka mari kita meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doa termasuk ibadah yang disyariatkan kepada kita, terlebih di bulan mulia ini,
di waktu yang mulia ini, di tempat yang mustajabah, di waktu yang mustajabah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.